Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi SPDI MPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Banjaran 1, Desa Gelok Mulia, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kesempatan hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SDN Banjaran 1, Desa Gelok Mulia, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi pokok orang yang berhak menerima zakat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, kuat, yes. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Gimana, izin apa sakit? Mudah-mudahan cepat sembuh ya kita semua. Yang mana siap belajar pagi ini dengan Pak Guru? Siap. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau menyapa kalian. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Tepuk semangat! Kreatif dan bernalar kritis, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, pembelajaran. Mari kita baca doa dulu bersama-sama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa. Berdoa itu sangat penting sekali. Karena dengan doa kita sedang meyakini bahwa ada kecerdasan spiritual yang harus kita tumbuhkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Pak
Oke, kemarin kita telah mempelajari materi PAI, yaitu tentang maaf memaafkan. Penting tidak maaf memaafkan? Penting ya, kita harus senantiasa memaafkan orang lain agar memori otak kita tidak dipenuhi dengan dendam. Jadi materi sekarang yaitu materi yang akan Bapak bawakan, yaitu tentang seputar zakat, infak, dan sedekah. Namun yang akan Bapak bawakan pada pagi hari ini yaitu seputar zakat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke materi zakat, Bapak akan mengadakan tes awal dulu. Silakan bisa dilihat di layar monitor di Smart TV. Acungkan tangan yang mau mencoba tesnya. Wis tes awalnya start. Oke. Siapa penerima zakat? Orang miskin. Oke, lanjut. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Mantap. Lanjut. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim, ya. Betul, iya betul semua. Tepuk tangan. Berarti punya kemampuan yang baik ya, pengetahuannya seputar zakat. Apa sih Pak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Kriteria pencapaian tujuannya, peserta didik menjelaskan makna zakat fitrah dengan detail dan jelas, tepat, dan menggunakan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Pencapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan semua ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan detail, mencakup syarat dan rukun secara jelas, benar, dan lengkap. Ya, kegiatan pembelajaran pada pagi hari menjelang siang ini kita akan menggunakan PBL. PBL itu Problem Based Learning. Teknik penilaian yang akan dinilai nanti akan diberikan LKPD, ya, LKPD untuk kalian, bagaimana kalian bisa menyerap ilmu melalui LKPD tersebut. Yang akan dinilai adalah berdasarkan kemampuan belajar kalian, ya. Ada yang kelompok auditori, ada yang kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Ya, kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok, ya. Nah, ini kebetulan sudah dibagi, ya. Sudah dibagi. Kelompok 1 kelompok auditori, kelompok kedua ini kelompok visual, kelompok ketiga ini kelompok kinestetik, ini kelompok 4 auditori juga, kelompok 5 kelompok visual. Jadi yang kinestetik, kalian akan melihat, ya, tayangan video yang ada hubungannya dengan zakat. Silakan kalian tonton dulu ya videonya. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 4 ini kita akan membahas materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, zakat ini secara bahasa berasal dari kata zakah yuzaki tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Adapun makna secara istilahnya yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian ada beberapa golongan, ada 8 golongan, ya, yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabir. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Anak-anak Pak Gurung yang Bapak banggakan, setelah kalian melihat pemutaran film Syamsil tentang zakat, kemudian telah
mendengarkan pemaparan dari Pak Guru, silakan kalian mencatat hal-hal yang penting yang dianggap kalian penting dalam buku catatan kalian. Kemudian setelah mencatat, kalian silakan satu persatu sampel saja ya. Ada yang mencatat catatan kalian dalam buku. Silakan adik, boleh untuk membacanya. Ya, bagus sekali. Silakan Rizal, tolong dibaca buku catatannya. Oke, bagus semua catatan-catatannya. Mudah-mudahan catatannya bermanfaat untuk kalian semua. Bapak akan kasih ya, akan dikasih soal, nanti kalian diskusikan ya. Kelompok 1 silakan diskusikan. Kelompok 2 diskusikan. Kelompok 3 diskusikan. Akan didiskusikan, ngobrol dengan temannya. Nanti kalian catat hal-hal yang penting. Kemudian nanti kamu harus mempresentasikan ke depan. Ya, silakan bareng-bareng ya. Yang itu apa soalnya nih? Mengapa Islam mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, sementara zakat mal hanya diwajibkan bagi yang telah mencapai nisab? Apa hikmah perbedaan kewajiban itu? Silakan didiskusikan. Nanti diskusinya selesai, Bapak akan coba presentasi dari kelompok berapa dulu nih? Dari kelompok 1 dulu ya. Neng Vina, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Islam mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, sementara zakat mal hanya diwajibkan bagi yang telah mencapai nisab? Apakah hikmah perbedaan kewajiban ini? Mengapa zakat fitrah wajib bagi semua muslim? Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim, baik kaya maupun miskin, besar maupun kecil. Hikmahnya menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, menyetarakan umat di hari raya Idul Fitri sehingga semua bisa berbahagia dan tidak ada yang lapar pada hari itu. Jumlahnya ringan, satu sak, bahan makanan pokok sehingga tidak memberatkan. Mengapa zakat mal hanya bagi yang mencapai nisab? Zakat mal diwajibkan hanya pada muslim yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul, batas jumlah dan waktu. Hikmahnya menjaga keadilan, tidak semua orang mampu berzakat mal, hanya yang benar-benar punya harta lebih. Distribusi kekayaan, zakat mal berfungsi mengalirkan kelebihan harta orang kaya kepada yang membutuhkan. Zakat fitrah menegaskan persatuan dan kebersamaan. Semua muslim punya tanggung jawab sosial meski kecil. Zakat mal menegaskan keadilan ekonomi, yang mampu membantu yang kurang mampu dengan jumlah lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan keseimbangan Islam, spiritual, penyucian jiwa, dan sosial pemerataan harta berjalan beriringan. Kesimpulannya, zakat fitrah bersifat universal sebagai tanda kebersamaan umat, sementara zakat mal bersifat proporsional untuk pemerataan kekayaan. Keduanya saling melengkapi dalam membangun keadilan sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat kelas auditori. Selanjutnya yaitu dari kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa zakat disebut sebagai kewajiban hukum Islam, sedangkan sedekah bersifat sunnah? Apa konsekuensi sosial dan spiritual jika umat Islam hanya rajin bersedekah tetapi lalai menunaikan zakat? Mengapa zakat wajib, sedekah sunnah? Zakat adalah rukun Islam, hukumnya wajib bagi muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat memiliki aturan jelas pada waktu penerima yang bersifat mengikat. Sedekah hukumnya sunnah, boleh dilakukan kapan saja dan jumlahnya bebas. Sedekah lebih bersifat sukarela dan tidak menggugurkan kewajiban zakat.
Jadi, zakat diposisikan sebagai kewajiban kolektif untuk menjamin keadilan sosial, sedangkan sedekah sebagai perangkat kebaikan dan bentuk kasih sayang personal. Konsekuensi jika rajin sedekah tetapi lalai zakat. 1. Konsekuensi spiritual. Ibaratnya tidak sempurna karena meninggalkan salah satu rukun Islam, termasuk dosa besar karena sengaja meninggalkan kewajiban. Sedekah tidak bisa menutupi kewajiban zakat. 2. Konsekuensi sosial. Distribusi kekayaan menjadi tidak teratur karena zakat punya aturan penerima 8 asnaf yang menjamin keadilan, bisa mencegah ketimpangan. Ada golongan fakir miskin yang berhak zakat tetapi tidak tersentuh hanya karena muzaki lebih suka bersedekah kepada orang dekat. Potensi hilangnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Kesimpulan, zakat adalah kewajiban yang sistematis untuk menegakkan keadilan sosial, sedangkan sedekah adalah amalan sunnah yang melengkapi, keduanya penting, tetapi tidak bisa saling menggantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Barangkali ada yang ingin bertanya. Menurut kalian dari 8 golongan penerima zakat, siapa yang paling prioritas di masa sekarang? Bisa jawab? Oke, Neng Zaskia, silakan. Menurut saya dari 8 golongan penerima zakat yang paling prioritas sekarang adalah fakir dan miskin, karena mereka paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi prioritas bisa berubah sesuai keadaan. Misalnya saat bencana, korban bencana lebih diprioritaskan, atau saat kondisi dakwah lemah, maka dana kita lebih baik. Tadi yang bertanya siapa? Oh, Neng Vina, silakan Neng Vina. Apakah zakat bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ya, Selo, silakan. Ya, zakat bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial karena harta dari orang yang mampu diberikan kepada fakir, miskin, dan golongan lain yang membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi, sehingga jarak antara orang kaya dan orang miskin tidak terlalu jauh. Tepuk tangan buat penanya yang menjawab. Ya, materi zakat sudah disampaikan dengan cukup jelas, terutama terkait pengertian zakat, jenis-jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal, serta golongan penerima zakat atau asnafnya. Penjelasan dasar ini penting bagi kalian untuk memahami kewajiban zakat sebagai rukun Islam. Mau bertanya lagi? Siapa? Saya, Pak. Oke. Bagaimana pendapatmu jika zakat dikelola oleh lembaga resmi dibandingkan diberikan langsung kepada penerima? Oke, pertanyaan yang bagus. Zakat itu oleh lembaga resmi lebih baik karena bisa dibagikan secara adil. Kesimpulan ya, adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi kita sebagai muslim yang mampu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan kepedulian sosial. Harapkan kalian bisa menjawab soal-soal LKPD, lembaga kerja peserta didik. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4. Ini berarti ayo kumpulkan. Mengerjakan LKPD diperiksa. Tentunya Bapak menginginkan kritik yang membangun. Silakan melalui refleksi kegiatan pembelajaran kalian wajib ngejapri ke Pak Guru via WhatsApp apa yang harus diperbaiki dalam sistem pembelajaran kali ini. Ya, tundukkan kepala sebentar, kita berdoa, mudah-mudahan Allah bersama kita. Diakhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.